Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, di sini kita ingin presentasikan PJKN 6 yang berjudul verifikasi pasca instalasi dan pemecahan masalah jaringan nirkabel. Perkenalkan, nama saya Daniel Rohma dari kelas 11 TKJ 3. Saya Jidan Nopal Adila dari 11 TKJ 3. Saya Raditya Fauzi dari 11 TKJ 3. Saya Desain Jelita dari 11 TKJ 3. Yang pertama, Latar belakang dan tujuan pembelajaran. Latar belakang instalasi jaringan nirkabel bukan hanya penempatan perangkat tetapi memastikan kinerja optimal. 2. Pemahaman pengujian dan pemecahan masalah krusial untuk efisiensi. Tujuan pembelajarannya: 1. Memahami pentingnya verifikasi pasca instalasi. 2. Mengidentifikasi langkah-langkah pengujian kunci. 3. Mengenali masalah umum jaringan nirkabel. 4. Menerapkan strategi pemecahan masalah efektif. udah gue dua lagi. Iya benar. Yang materi kedua ada verifikasi pasca instalasi. Mengapa penting? 1. Validasi desain. Memastikan desain jaringan nirkabel berfungsi sesuai ekspektasi di lingkungan nyata. 2. Deteksi dini masalah. Mengidentifikasi potensi masalah kinerja sebelum memengaruhi pengguna. 3. Optimasi kinerja. Menyesuaikan pengaturan untuk kecepatan dan jangkauan Wi-Fi terbaik. 4. Keamanan. Memastikan konfigurasi keamanan melindungi data dengan benar. 5. Kepuasan pengguna. Menyediakan pengalaman Wi-Fi yang stabil dan cepat bagi semuanya. Materi ketiga, langkah-langkah pengujian kunci pasca instalasi. 1. Verifikasi sisi kabel. Koneksi kabel ke AP yang benar. 2. Periksa PoE, VLAN, dan port switch. Yang kedua, survei situs validasi. Ukur kekuatan sinyal. Yang kedua, noise dan SNR di area cangkupan. 3. Pengujian jangkauan dan kapasitas. Cakupan sinyal memadai. Yang kedua, perangkat terhubung tanpa penurunan kinerja. Yang keempat, pengujian kecepatan data dan throughput. Lakukan tes kecepatan. Yang kedua, pastikan bandwidth yang dijanjikan. Kelima, pengujian roaming. Perangkat berpindah antar akses point. Yang kedua, transmisi mulus tanpa gangguan. Dari keempat, masalah umum, interferensi dan konektivitas. Interferensi sinyal. Penyebab: 1. Perangkat rumah tangga atau microwave. Yang kedua, dinding tebal atau penghalang fisik. Yang ketiga, perangkat Bluetooth. Yang keempat, wifi tetangga dengan saluran tumpang tindih. Solusinya: ubah saluran wifi, pindahkan akses point, dan 3. Gunakan frekuensi 5. Yang keempat yaitu pemecah masalah umum strategi efektif. Mulai dengan dasar. Nyalakan ulang router atau periksa semua kabel jaringan, pastikan koneksi aman. Yang kedua yaitu optimalisasi sinyal. Pindahkan AP ke lokasi sentral. Menggunakan Wi-Fi untuk saluran. Pilih 5 GHz atau kecepatan atau 2,4 GHz jangkauan. Yang ketiga yaitu ada verifikasi konfirmasi SSD dan kata sandi Wi-Fi, yaitu pemeriksa pengaturan keamanan WPA 2 atau WPA 3. Pastikan pengaturan sesuai standar. Yang terakhir, periksa perangkat klien. Membarui driver adapter nirkabel. Nyalakan ulang perangkat klien. Pastikan kompatibilitas perangkat. Selanjutnya ada interferensi sinyal. Muka gue nggak kelihatan. Muka gue bercahaya. Penyebabnya perangkat rumah tangga atau microwave.
dinding tebal atau penghalang fisik, perangkat butut wifi tetangga dengan saluran tumpang tindih. Iya. Selanjutnya ada solusi, ubah saluran wifi, pindahkan akses point, gunakan frekuensi 5 GHz. Selesai. Mana Bu? Ini. Studi kasus dan solusi nyata. Sekolah dengan dinding tebal, masalah sinyal buruk. Solusinya adalah AP strategis, perusahaan dengan banyak kantor cabang. Masalahnya visibilitas rendah. Solusinya pemantauan jarak jauh, perkebunan dengan sensor jarak jauh. Masalah sensor LOT. Solusinya jaringan warlowan. Simpulan dua deh. Lu aja deh. Ya. Simpulan, pengujian pasca instalasi sangat penting untuk memastikan kinerja dan keandalan jaringan. Yang kedua, memahami teknik pengujian membantu mengonfirmasi fungsi jaringan sesuai desain. Yang ketiga, masalah umum, interferensi dan konektivitas dapat diatasi dengan strategi yang tepat. Yang keempat, kunci keberhasilan perencanaan cermat, pengujian menyeluruh, dan pemecahan masalah proaktif. Bapak udah selesai ya Bapak. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.